Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 14 Desember 2024. Pada hari ini bersama gereja, kita juga memperingati Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah para murid bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa Allah berkarya dalam hidup kita, dalam diri kita, melalui berbagai macam peristiwa hidup yang kita alami, maupun melalui kehadiran saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Tuhan mau menunjukkan belas kasih-Nya, mau menolong kita, mau mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik, tentu juga melalui kehadiran sama saudara-saudari kita. Namun terkadang karena berbagai macam kesibukan ataupun karena sikap ketidakpedulian, lantas kita tidak mengenal karya Allah yang hadir dalam hidup kita melalui diri sesama. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita sekalian dan mengingatkan orang-orang pada zamannya bahwa sebenarnya Allah sudah berkarya dalam kehidupan umat manusia untuk mengubah, membawa hidup mereka ke arah yang lebih baik melalui hamba-hambanya, melalui Elia dan juga melalui Yohanes Pembaptis. Namun orang-orang sejamannya tidak mengenal karya Allah, rencana Allah yang hadir dalam diri Elia dan Yohanes Pembaptis. Mereka malah menolak pewartaan Yohanes Pembaptis dan juga Elia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita juga merayakan, memperingati Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Ia adalah pendiri Ordo Karmelit Tak Berkasut yang sangat menekankan kedisiplinan hidup rohani sebagai seorang religius. Santo Yohanes dari Salib semasa hidupnya memang dipenjarakan oleh sesamanya, saudaranya, hingga pada akhirnya ia meninggal pada tahun 1591.
Dan dalam situasi kesendirian dalam penjara, ia semakin mengalami kasih dan kebaikan Allah yang sungguh luar biasa, yang terus menyertai dan membimbingnya. Salah satu ungkapan yang patut kita renungkan dari seorang Santo Yohanes dari Salib adalah tidak mungkin menggapai kekayaan dan kebijaksanaan Allah tanpa terlebih dahulu mengalami banyak penderitaan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga dengan inspirasi Injil hari ini dan juga teladan hidup dari seorang Santo Yohanes dari Salib, kita pun semakin berjuang untuk menemukan Tuhan dan karya-karyanya melalui kehadiran dan peran serta saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita melihat kehadiran orang lain, sesama saudara-saudari sekomunitas, anggota keluarga kita, maupun dimanapun kita berada, sebagai masalah dan membawa petaka, sehingga kita berusaha menyingkirkan, bahkan mungkin membinasakan mereka, seperti perlakuan tidak adil yang dialami oleh Santo Yohanes dari Salib. Mari kita berdoa, memohon rahmat dan berkat Tuhan. Semoga kita selalu mampu merasakan kehadiran Tuhan melalui para utusannya yang ada di sekitar kita, sehingga kita pun semakin menjadi lebih baik, lebih pantas, dan lebih suci di hadapan Allah. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.